Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tahhara buyutana, tahhara biladana, wa tahhara a'dha'ana minal khamri wal maisir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qala lana al-khamru haram, al-khamru haram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama Bapak Takmir Masjid Al-Huda Solo Tegal yang saya hormati, Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tempel yang saya hormati, dan juga Ibu wabil khusus Ibu Ketua PCA, Ibu Banun Rohyati Ningsih, dan Ibu Siti Rofiqah yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari Angkatan Muda Muhammadiyah Tempel yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, yang telah memilih kita untuk kita menjadi orang yang itu dikersani baik, yang diinginkan untuk menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita ini adalah orang yang terpilih, orang yang tidak sembarangan, orang yang itu benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bahagia di dunia ini, dan juga ini menjadi bisyarah atau kabar gembira bahwasanya insya Allah kita akan berbahagia di akhirat nanti. Maka dari itu kita harus bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Dan yang kedua, selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah benar-benar dengan iman dan takwanya berani untuk mendobrak adat yang bertentangan dengan syariat. Perlu diketahui bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berani-beraninya mendobrak adat yang sudah berlaku di sana. Apa itu? Adat untuk meminum khamar. Jadi khamar ketika itu seperti air putih, harus ada setiap hari di Jazirah Arab. Tetapi dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berani membuang khamar-khamar itu, berani menghancurkan, berani mendobrak adat istiadat yang sudah ada, karena ini adalah haqqullah, ini adalah hak yang dan kewajiban kita yang harus kita penuhi terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir-akhir ini kita sebut saja ada outlet namanya outlet 23, ada outlet yang lain yang itu membuka sekitar 40 cabang di Sleman. 40 cabang, 40 toko bergerak bersama-sama dibuka di Sleman. Untuk apa? Menjual minuman keras. Menjual minuman keras
artinya merusak generasi, dan tentunya karena Sleman adalah mayoritas muslim, tentunya merusak generasi muslim. Tidak hanya generasi muslim, merusak generasi muda dan merusak umat, merusak tatanan masyarakat. Karena khamr atau minuman keras itu jelas-jelas orang yang meminumnya akan menjadi orang yang menyimpang. Ini sangat mengerikan. Kita ini sedang darurat miras. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim tidak perlu menjadi seorang muslim, sebagai seorang manusia yang berakal, harusnya kita ini menolak yang namanya miras, karena miras itu menghilangkan yang namanya akal. Maka dari itu, seluruh agama datang ke muka bumi ini dengan maqasidul khamsah, dengan maksud-maksud yang 5, tujuan yang 5. Salah satunya adalah hifdzul aql, adalah menjaga akal. Dan khamr ini atau minuman keras itu justru menghilangkan akal. Jadi cukup jadi orang berakal kalau untuk menolak yang namanya minuman keras. Tak usah jadi orang Islam, cukup jadi orang berakal saja bagi kita untuk menolak yang namanya minuman keras. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Islam datang ke muka bumi dengan tujuan-tujuan yang sangat penting. Salah satunya yang telah kita sebutkan tadi adalah hifdzul aql, menjaga akal. Karena itu Islam melarang yang namanya khamr. Apa itu khamr sebenarnya? Apa hakikat dari khamr itu? Ini penting untuk kita garis bawahi. Al-khamru hiya asirul ainab. Jadi khamr itu adalah anggur yang difermentasikan, akhirnya jadi memabukkan. Inilah yang sudah dinaskan dalam Al-Quran. Nah, khamr ini sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang mengingkari khamr ini, yang mengingkari bahwasanya khamr itu dibolehkan dalam Islam, maka ia telah mengingkari nas yang di dalam Al-Quran. Dan yang mengingkari nas dalam Al-Quran, mengingkari hal yang mutawatir, dan mengingkari hal yang mutawatir, maka hukumnya kafir. Maka tidak mungkin kita mengatakan khamr itu boleh. Ini penting untuk kita ketahui. Dan yang mirip dengan khamr atau mirip dengan asirul inab, anggur yang difermentasikan, adalah nabidh. Apa itu nabidh? Kurma yang difermentasikan juga memabukkan. Kurma juga memabukkan. Ini penting. Maka dari itu segala hal yang memabukkan ini diharamkan. Karena khamr itu jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan berjudi,
wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlam, dan itu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, merupakan suatu perbuatan yang keji. Rijsun juga bisa bermakna najis. Jadi semuanya itu najis. Khamr itu najis. Bahkan diambil dari ayat ini, minuman keras jika terkena tubuh dan kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena khamr atau minuman keras itu najis. Rizun min amali syaitan, dan itu datang dari perbuatan dan termasuk perbuatan setan. Minum khamr, mengundi nasib, dan menyembah berhala, menyembelih atas nama berhala, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka hindarilah. Dan sighah fi'il amr di dalam ayat Quran itu mutlaqul amri, ada kaidah usul namanya mutlaqul amri lil wujub. Jadi jika ada kaidah yang ayat di Al-Quran melarangnya, maka itu maknanya wajib. Wajib apa? Wajib dihindari, wajib dijauhi. Ini penting. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Mengapa kok itu? Apa hikmahnya kita menjauhi semua itu? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan ingin ada di antara kita al-adawah, yaitu permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci, fil khamri wal maisir, jika kita minum khamr dan maisir dan berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan mencegah kita dari zikrullah, mengingat Allah, dan anis shalah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Jadi inilah pentingnya khamr. Khamr, minuman keras, sudah ada nasnya, sharih, sudah jelas dalam Al-Quran. Haram khamr ini. Kok ya masih ada yang mau minum? Ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi meminum minuman keras atau khamr, ada yang berkata, wah aku ngombe sidik tok kok, wah neng paling yo satu tupe lah. Ingat kaidah yang penting dalam khamr ini, ma askara qaliluhu ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Ini penting. Ma askara, jadi hal-hal yang itu memabukkan, katsiruhu, dalam kadar banyaknya, fa qaliluhu haram, maka minum sedikitnya juga haram. Jadi tanpa ampun, wah aku ngombe sithik tok ora mabuk. Ora mabuk bagi sapa? Kata siapa? Gak mabuk. Apakah bisa jamin gak mabuk? Ini penting untuk kita ketahui. Setetes pun khamr itu masuk dalam kita, haram hukumnya. Sangat-sangat haram. Makanya wong waras serang ngombe miras. Seperti itu. Berarti sing ngombe miras wong ora ana sing waras. Ini penting untuk kita ketahui. Dan tidak hanya yang minum haramnya ini. Haramnya ini tidak hanya minum saja. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat di dalam khamr, di dalam minuman keras ini ada 10 orang.
Siapa 10 orang itu? Asiruha. Yang pertama adalah asiruha, yang membuatnya. Wah, tadi duwe kebun anggur. Diambil, diwunyat-wunyat, airnya difermentasi. Aku ora ngombe kok. Aku kan ora ngombe, sing nganu kan ngombe, sing haram. Tidak, membuatnya juga haram. Jika membuatnya itu haram, apalagi yang haram. Selanjutnya yang kedua adalah mu'tasiraha, yang minta dibuatkan. Wah, aku main pesen kok. Terutama yang online itu. Jadi kalau ada toko online, apapun warnanya, toko oranye atau hijau, apalagi ya, dan lain sebagainya. Kalau masang mejeng Homer gambar, wah, dijual minuman keras, apa? Dijual anggur merah, oh, dijual topi miring dan merek-merek lainnya. Haram, itu haram, haram. Meskipun enggak minum, penting. Selain itu yang ketiga adalah wasyaribaha, dan yang meminumnya, penting. Meminumnya juga haram, jelas. Wahamilaha, dan orang yang membawanya. Jadi kalau ada kurir, COD, jadi tukang ojek atau apa, itu juga haram. Aku menggawak, aku dikon karo kantor ya, nggak boleh, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wal mahmulatu ilaihi, dan yang minta dibawakan, yang pesen meskipun mesen ke wong, nggak boleh, haram, dilaknat. Selain itu wasaqiyaha, dan kalau bahasa sekarang kerennya itu bartender, wong sing ngesokke, nah, orang yang menuangkannya, haram juga, dilaknat juga, nggak boleh, meskipun dia disuruh oleh bosnya, silakan pergi dari tempat itu, karena jelas tempat itu bukan tempat mengambil rezeki yang baik. Selanjutnya wa bai'aha, dan orang yang menjualnya, wa akilu samaniha, dan orang yang makan dari hasilnya. Jika ada orang, misalkan suaminya jualan minuman keras, dapat uang, terus uangnya diberikan kepada istri dan anaknya, haram memakan uang tersebut. Siapapun haram memakan uang tersebut. Selanjutnya adalah wal mushtari laha, dan orang yang pembelinya, wal mushtaratu laha, dan yang minta dibelikan. Semuanya orang yang berhubungan dengan minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut mendapatkan laknat, maka tidak akan turun rahmat. Jika tidak turun rahmat, maka datanglah kiamat. Ini sangat penting, karena kita hidup di dunia ini hanya dengan rahmat Allah. Kita ke surga kelak itu bukan karena amalan kita, karena amalan kita tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita masuk surga. Karena perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini, amal soleh yang kita lakukan untuk dunia ini, bukan untuk itu tiketnya masuk surga, bukan. Amal soleh kita di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah dan ridho Allah inilah kita bisa masuk surga, bukan dengan amalan kita. Amalan kita tidak ada harganya, tetapi rahmat Allah sangatlah luas. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan khamr ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kita jangan menyepelekan
minuman keras. Wah, minuman keras aku ra mateni wong, aku ra ngopo-ngopo kok. Ora ngrugeke wong kok. Saya ini kan urusan pribadi saya. Saya dengan Tuhan saya. Kenapa Anda ikut campur? Ini penting untuk ketahui. Dikisahkan suatu ketika menurut kisah salafus soleh bahwasanya ada seorang pemuda yang itu dijebak oleh seorang wanita. Seorang wanita dijebak, dilebok ke ruangan, terus dikunci. Ketika itu pemuda tersebut telah dikunci dan pemuda dan wanita tersebut berkata kepada pemuda tersebut, lakukan 1 dari 3 hal. Yang pertama adalah bunuh anak kecil ini, karena di ruangan tersebut ada anak kecil. Yang kedua, zinai aku, bersuruh berzina pada orang perempuannya itu. Dan yang ketiga adalah minum khamar, minumlah sedikit dari minuman keras. Nah ini penting. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau, perempuan tersebut akan berteriak. Dan jika berteriak, akhirnya orang-orang akan datang dan mengira hal yang aneh-aneh. Dan akhirnya pemuda tersebut digebuki. Nah, karena tidak mau seperti itu, karena pemuda tersebut terpaksa, akhirnya pemuda tersebut berpikir, oh, kalau berzina dosanya besar sekali. Dan itu merugikan orang. Wah, nggak jadi. Kalau membunuh anak kecil, wah, saya menghilangkan nyawa. Kalau menghilangkan nyawa berarti seolah-olah kita menghilangkan nyawa semua orang yang ada di muka bumi. Tinggal 1. Yang terakhir apa? Meminum sedikit dari minuman keras. Akhirnya pemuda tersebut memilih minuman keras dan meminum sedikit, dan akhirnya mabuk, akalnya hilang. Karena mabuk dan akalnya hilang, wah, delok, wah kena wong itu iki nang ruangan dikancing, rano sing ngerti. Akhirnya ia berzina kepada perempuan tersebut. Berzina dengan perempuan tersebut. Akhirnya setelah berzina juga membunuh anak kecil. Karena takut anak kecilnya itu bilang ke orang-orang. Akhirnya dibunuh oleh anak kecil tersebut. Yang terjadi apa? Yang tadi awalnya tidak mau membunuh, tidak mau berzina, akhirnya dengan minum khamar, dia akhirnya membunuh dan berzina. Hanya apa? Dengan seteguk minuman keras. Maka dari itu, minuman keras adalah ra'sul khaba'is, kepala atau pimpinannya hal-hal yang khaba'is, hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis. Itu adalah khamr atau minuman keras. Maka dari itu, jangan kita menyepelekan, oh minum sedikit rapopo. Jangan kita pernah menyepelekan khamr seperti itu. Karena itu dalam kisah tersebut kita dapat mengambil bahwasanya khamr ini sangat mengerikan efeknya. Jika otak atau akal kita telah hilang, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nafsulah yang akhirnya menjadi atau menggantikan akal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kengerian khamr selanjutnya, apa kengeriannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasan." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kengerian khamr atau minuman keras yang selanjutnya adalah seorang pecandu minuman keras, pecandu minuman yang itu memabukkan, itu disamakan dengan para penyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala mudminul khamri ka'abidi wasan. Jadi pecandu khamr seperti penyembah berhala. Bayangkan, khamr minum sedikit
disamakan dengan penyembah berhala. Siapa penyembah berhala? Mereka orang-orang yang syirik. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan syirik dosanya, akibatnya adalah kekal di neraka. Minuman sedikit, tetapi bisa menyebabkan seolah-olah seperti orang yang syirik, orang menyembah berhala, dan kekal di neraka. Ini sangat mengerikan. Dan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu kedudukannya sangat hina. Di jahanam kekal. Minum sedikit khamr, seolah-olah menjadi seperti mereka. Ini sangat mengerikan. Maka dari itu jangan sekali-kali minum khamr. Jangan kita sekali-kali mendekati khamr, mendekati minuman keras. Terus apa lagi kengeriannya? Setelah itu kengeriannya adalah para pecandu khamr diancam tidak masuk surga. Jadi pecandu khamr, pecandu minuman keras tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah mudminul khamri, mudminu khamrin." Tidak akan masuk surga sopo mudminu khamrin, orang pecandu khamr, pecandu minuman keras. Hal ini sangat mengerikan. Tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk apa? Tujuan hidup kita di muka bumi ini untuk kita dapat melewati fase ini dengan sukses, akhirnya nanti masuk surga. Dan dengan minum khamr ini kita tidak dapat masuk surga. Kita kehilangan tujuan paling inti dalam hidup ini. Kita kehilangan arti dari hidup karena tidak akan bisa masuk surga. Pecandu khamr, pecandu minuman keras tidak akan bisa masuk surga. Ini sangat mengerikan. Maka dari itu surga ini merupakan tujuan yang ingin kita raih. Kalau itu tidak dinas Rasulullah ngendiko, itu tidak bakal bisa. Ini kan sangat ngeri. Seolah-olah kita ini mati seketika karena kehilangan tujuan hidup. Ini hal yang perlu kita renungkan. Tidak masuk surga. Yang bilang siapa? Kanjeng Nabi. Terus apa lagi? Selain disamakan dengan penyembah berhala, disamakan dengan tidak masuk surga, apalagi yang selanjutnya adalah salat peminum khamr tidak diterima selama 40 hari. Mengerikan. Salat itu apa? Salat adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang lain datangnya, diperintahkannya itu hanya ada malaikat turun sampaikan wahyu selesai. Tapi sholat tidak. Sholat itu Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Mekah ke Yerusalem, dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan perintah sholat. Sholat bukan seperti ibadah lainnya. Sholat itu pembeda antara muslim dan kafir. Sholat ini sangat penting dalam Islam karena sholat itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Hal ini sangat mengerikan. Jika ia meminum setegak khamr saja dan setelah itu sudah kembali ke masjid lagi, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya tidak akan diterima, ibadahnya tidak akan diterima. Dan ini penting dalam Islam, kalau meninggalkan sholat itu hukumnya dalam Islam ini, dalam syariah Islam, meninggalkan sholat hukumnya dengan sengaja, entah itu karena malas atau karena tidak mau sholat karena memang sholat tidak wajib,
itu hukumnya adalah mati. Hukumnya dalam Islam adalah tindak pidana mati. Ini saking pentingnya arti sholat dalam Islam. Ini sangat penting. Sholat ini sangat penting. Kalau tidak sholat dan disuruh imam untuk bertaubat, tidak mau, akhirnya imam tersebut menjatuhkan hukuman mati pada orang tersebut. Kenapa? Karena tidak sholat. Dan bayangkan, sholat 40 hari nggak diterima. Ini sangat mengerikan. Maka dari itu jangan pernah kita sekali-kali mendekati yang namanya minuman keras. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu ummul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang meminumnya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan ini yang paling terakhir, yang paling mengerikan juga. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan jika orang tersebut mati dan khamr tersebut, minuman keras tersebut masih ada di perutnya, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ingat, orang jahiliyah bukan orang yang beriman kepada Nabi. Orang jahiliyah adalah orang-orang yang musyrik. Orang jahiliyah adalah orang-orang yang kafir. Orang jahiliyah adalah orang-orang yang memusuhi Nabi. Orang jahiliyah adalah orang yang berbuat kerusakan. Jika ia minum, lalu ketika mabuk sempoyang ditabrak mobil, buah, akhirnya mati. Dia disamakan mati dengan seperti orang-orang jahiliyah. Hal ini sangat mengerikan. Maka dari itu janganlah pernah kita sekali-kali mendekati yang namanya minuman keras. Karena itu minuman keras tidak ada baiknya. Mudaratnya sangat banyak. Maka dari itu janganlah pernah kita sekali-kali mendekati minuman keras. Jika kita sudah tahu ini kengerian dan akibat-akibat dari minuman keras, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengetahui ada outlet-outlet ini dibuka. Kemarin sebenarnya ditempel mau dibuka outlet 23. Ini sangat penting. Tetapi kemarin gabungan dari umat beragama dipimpin oleh pimpinan cabang Muhammadiyah tempel, merangkul NU dan lain sebagainya, juga Kokam dan Banser, kita adakan bersama-sama dengar pendapat dan aksi untuk tolak miras, bekerja sama dengan pemerintah ulil amri ditempel Pak Camat ini. Akhirnya outlet yang mau dibuka tidak jadi dibuka. Karena apa? Karena kita solid. Alhamdulillah. Inilah yang terjadi jika kita solid. Jika umat Islam bersatu. Jika kita bersama-sama melawan kemungkaran, maka kemungkaran akan hilang. Tetapi masih ada puluhan outlet lagi yang masih kita buka, masih dibuka. Karena itu, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu, jika kita melihat kemungkaran, apa kata Nabi? Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang dari kalian melihat hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaan kalian. Jika kita merupakan orang yang memiliki kuasa, orang yang itu merupakan orang pemerintah, orang yang itu merupakan orang memiliki kekuatan di pemerintah, entah itu bupati, entah itu camat, entah itu polisi, entah itu tentara, maka kita harus turun tangan dengan kekuasaan kita.
Kita tidak tahu mengapa di akhir-akhir ini terdapat banyak outlet yang dibuka. Di akhir-akhir daerah ini, periode ini, tidak tahu mengapa kok banyak outlet dibuka. Apakah memang outlet itu memiliki andil dengan ulil amri yang dikatakan ulil amri, kepala daerah tertentu atau tidak? Tentunya ini tidak bisa kita ketahui. Karenanya sudah menjadi hal yang wajib bagi kita memilih ulil amri yang itu memperjuangkan hak-hak Islam. Bukan yang membiarkan kemungkaran itu ada. Bukan yang membiarkan kemungkaran itu berjalan atau bahkan menerima faedah, menerima sogok atau apa dari outlet-outlet tersebut. Sudah menjadi, karena kita mau pilihan, maka monggo beristihadlah masing-masing. Kita harus mencari pemimpin yang itu memang benar-benar berpihak kepada Islam, yang mendekati nilai-nilai Islam, yang itu menegakkan benar-benar nilai-nilai Islam dalam peraturan-peraturan daerahnya. Silahkan bisa memilih masing-masing. Jika ulil amri tidak bergerak, jika ulil amri tidak dan jika kita bukan ulil amri tidak bergerak, kita sebagai yang bukan ulil amri, apa yang tugasnya? Fa'ilam yastati fa bilisanihi. Dan jika kita tidak mampu untuk menggerakkan ulil amri, untuk kita berbuat sebagai yang punya kuasa, karena kita bukan ulil amri, atau kita hanya insan biasa. Itu apa yang harus kita lakukan? Falyughayyiru bilisanihi. Maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan kita. Jangan kita hanya diam saja. Kita harus menyatakan pendapat bahwasanya kita menolak dengan lisan kita, dengan apapun wasilahnya, dengan bikin banner, dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah-khutbah, dengan yang paling penting mengingatkan ulil amri, mengingatkan para pimpinan untuk benar-benar ayo ini diberantas. Hal ini sangat penting. Inilah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, jika kita juga tidak mampu, kita telah dibungkam oleh negara, maka kita, apa kata Nabi? Fa'ilam yastati' fa bi qalbihi. Jika tidak mampu, maka kita harus mengubahnya dengan hati kita. Inilah hal yang penting untuk kita ketahui. 3 hal yang harus kita lakukan untuk mencegah yang namanya khamr. Karena itu, yang pertama, kita sebagai orang yang bukan ulil amri, memilih ulil amri yang benar, yang memihak Islam. Dan yang kedua, mendakwahkan selalu, menolak, mengekspresikan, dan yang terakhir adalah mengingkarinya dengan hati jika tidak mampu. Itulah yang kita sampaikan pada ceramah hari ini. Insya Allah kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita juga terhindar dari khamar, dan kita dapat menjaga keluarga kita terhindar dari khamar, dan kita dapat menjaga siapapun dan generasi depan kita dari minuman keras. Sekian dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.